Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 10 untuk mata pelajaran fisika. Nah, di video ini untuk submateri atau bab yang saya bahas itu adalah bab 4, yaitu gerak parabola, dan soal itu adalah bagian uji kompetensi 2 untuk yang A. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 7. Peluru ditembakkan dengan kecepatan 80 meter per sekon, berarti ini V0, dan membentuk sudut elevasi sehingga mencapai ketinggian maksimum sebesar 80 meter. Ketinggian maksimum bisa dituliskan sebagai Hmax. Anggap percepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kecepatan peluru saat T sama dengan 3 sekon adalah, artinya yang ditanyakan berapa nilai V pada saat T sama dengan 3 sekon. Nah, untuk menghitung nilai dari V, kita di sini menggunakan persamaan dari vektor, yaitu V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, untuk menghitung nilai dari Vx, kita bisa gunain persamaan nanti ya, V0 cos theta. Karena kita belum tahu nih nilai dari theta, kita bakalan hitung dulu dengan menggunakan persamaan Hmax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Atau sin kuadrat theta sama dengan 2G Hmax dibagi V0 kuadrat. Tinggal masukin aja G sebesar 10, Hmax 80, dan V0 sebesar 80. Kemudian di sini kita kuadratkan 80, hasilnya adalah 6400. Di sini kemudian tinggal kamu hitung ya. 2 dikali 10 itu kan 20, dikali 80 adalah 1600. Nah, ini hasilnya berarti 1600 dibagi 6400. Oke, ini 6 ya adik-adik. 6-nya kan nggak mau. Oke, 6400. 0 dengan 0-nya dicoret. 16 dibagi 4 adalah 1. Oh enggak ya, 16 dibagi 16 maksudnya. 16 dibagi 16 1, 64 dibagi 16 adalah 4. Nah, makanya di sini diperoleh sin kuadrat theta sama dengan 1/4. Karena sin theta-nya dikuadratkan, sehingga kita harus mengakarkan kedua ruas, sehingga diperoleh sin theta sama dengan setengah. Atau theta sama dengan arcus setengah ya, arcus sin setengah. Nah, theta-nya berarti 30 derajat. Ini sin ya harusnya. Oke. Setelah kita dapat theta sebesar 30 derajat, kita akan menghitung nilai dari Vx dan Vy. Yang pertama, kita hitung nilai dari Vx dengan menggunakan persamaan V0 cos theta. V0 80, cos theta-nya adalah cos 30. Nah, cos 30 adalah setengah akar 3. 80 dikali setengah akar 3 adalah 40 akar 3. Terakhir, kita bakalan hitung nilai dari Vy dengan menggunakan persamaan V0 sin theta dikurang GT. V0-nya 80, theta-nya 30, G-nya 10, dan T-nya adalah 3 sekon. Sin 30 hasilnya adalah setengah, kemudian 10 dikali 3 adalah 30, 80 dikali setengah adalah 40, 40 kita kurangkan dengan 30, hasilnya adalah 10. Setelah kita dapat nilai dari Vx dan Vy, kita masuk ke persamaan vektor yang udah saya bahas di awal tadi. Nah, di sini persamaannya adalah V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Masukin Vx-nya 40 akar 3 dikuadratkan dan Vy-nya adalah 10 kuadrat. 40 akar 3 dikuadratkan itu sama aja dengan 1600 dikalikan dengan 3. Nah, 1600 dikali 3 adalah 4800. 10 dikuadratkan adalah 100. 4800 ditambah 100 adalah 4900. Akar dari 4900 adalah 70, sehingga hasil akhirnya adalah 70 meter per sekon. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 8.
Bayu menendang bola dari tanah ke lapang udara. Ketika bola berada pada ketinggian 22,5 cm, komponen kecepatan bola pada sumbu Y sebesar 2,8 meter per sekon. Apabila percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat, ketinggian maksimum yang dicapai bola adalah, nah di sini kita buat dulu untuk nilai yang 22,5 cm, ini adalah nilai Y. Karena satuannya masih cm, kita ubah ke meter, sehingga juga bisa dituliskan sebagai 0,225 meter. Lalu untuk nilai dari 2,8 meter per sekon itu adalah nilai dari VY-nya. Yang ditanyakan berapa nilai dari Hmax. Sebelum kita membahas berapa nilai dari Y maksimum, kita bakalan menghitung berapa nilai dari V0Y. Di sini kita gunain persamaan V kuadrat sama dengan V0Y kuadrat dikurang 2GY. Masukin VY 2,8, G 9,8, dan Y 0,225. Kemudian ini tinggal kamu pindahin aja ruasnya ya, sehingga nanti dia menjadi V0Y kuadrat sama dengan 2,8 kuadrat ditambah 2 dikali 9,8 dikali 0,225. Kemudian 2,8 dikuadratkan hasilnya adalah 7,84. Lalu yang bagian sebelah sini semuanya kamu kali dan diperoleh hasil sebesar 4,41. 7,84 ditambah 4,41 hasilnya adalah 12,25. Nah, karena V0Y-nya dalam bentuk kuadrat sehingga harus kita akarkan, sehingga diperoleh V0Y sebesar akar 12,25 yaitu 3,5 meter per sekon. Setelah dapat nih nilai dari V0Y, kita tinggal masukin aja ke persamaan Y maksimum, yaitu V0Y kuadrat dibagi 2G. Masukin V0Y sebesar 3,5 dan G-nya 9,8. Kamu tinggal kuadratin aja, 3,5 dikuadratkan adalah 12,25 dan 2 dikali 9,8 adalah 19,6. Hasil pembagiannya atau hasil akhirnya adalah 6,25 meter. Artinya jawabannya yang D. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 9. Seorang pemadam kebakaran menyemburkan air dari selang dengan sudut air ya sebesar 60 derajat. Artinya ini adalah nilai dari theta. Jarak pemadam kebakaran dengan bangunan yang terbakar sejauh D dan kelajuan awal semburan sebesar 2V. Artinya ini nilai X-nya, X sama dengan D, lalu V0 sama dengan 2V. Yang ditanyakan apa nih? Oh ya, ada ketinggian H ya. Ketinggian H semburan air yang mengenai bangunan tersebut dituliskan dalam persamaan apa? Oke, langsung aja. Di sini untuk menghitung persamaannya, kita gunakan nilai dari Y sama dengan V0 sin theta dikurang setengah GT kuadrat. Y atau ketinggiannya sebesar H. Oke, yang ini ya, yang H. Lalu V0-nya atau kecepatan awal adalah 2V. Tetanya biarkan dalam theta. Nah, di sini untuk nilai dari T langsung saya ubah menjadi D per 2V cos theta. Buat yang bingung dapetnya dari mana, saya bakal jelasin. Nah, jadi untuk menghitung nilai dari X, kita bisa gunain persamaan dari V0 cos theta dikali T. Oh, ini nggak mau ya, oke. X sama dengan, oke saya ulang deh. X sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan T. X tadi nilainya adalah D, V0 adalah 2V. Nah, cos theta T-nya biarin aja. Dari persamaan ini kita bakalan dapat nilai dari T adalah D dibagi 2V cos theta T. Cos theta aja, sorry. Nah, inilah cara mendapatkan nilai dari T-nya.
T yang ini kita substitusi ke sini dan sini. Oke ya. Oke, langsung aja. Setelah kita substitusi, tinggal kita hitung. Kita bisa bagi atau coret ya 2V dengan 2V sehingga dapatnya D sin theta per cos theta. Lalu yang ini tinggal dikuadratin, dapatnya adalah D kuadrat per 4Pi kuadrat cos kuadrat theta. Lalu dengan cara yang sama, kita kalikan 2 dengan 4, hasilnya adalah 8Pi kuadrat ya, cos kuadrat theta. Terakhir tinggal kamu ubah aja nih, sin theta per cos theta menjadi tan theta, dan tinggal masukin nilai dari tetanya sebesar 60 derajat ke sini. Yang lainnya masih sama. Kemudian kamu hitung aja atau cari pakai kalkulator nilai dari tan theta itu adalah tan 60 derajat, maksudnya itu adalah akar 3. Lalu kamu kalikan dengan D, yang ini juga sama, kamu cari nilai dari cos 60 adalah setengah, kemudian jangan lupa dikuadratin. Nah, yang ini kan langsung ya jawabannya menjadi seperti ini. Untuk detailnya saya bahas di sebelah sini adik-adik. Langsung aja 9D kuadrat dibagi 8Pi kuadrat. Nah, setengah ini kuadrat ya. Setengah dikuadratkan adalah 1/4. Nah, 8 ya kamu coret dengan 4, hasilnya adalah 2. Sehingga diperoleh GD kuadrat dibagi dengan 2Pi kuadrat. Jadi inilah bentuk dari persamaan H-nya. Silakan lihat aja di option yang mana yang tepat. Sekian dulu ya pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.